Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari Prodi Penjaskesrek semester 4. Saya menjelaskan tentang mineral. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Kata mineral memiliki banyak arti, tergantung dari segi apa kita meninjaunya. Mineral dalam arti geologi adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam. Sifat-sifat kimia dan fisika tertentu biasanya terbentuk padat. Yang dimaksud persenyawaan kimia asli adalah mineral harus berbentuk secara alami atau alam, karena banyak zat-zat yang sifatnya sama dengan mineral dapat dibuat di laboratorium. Mineral tersebut tersusun atas atom-atom serta molekul-molekul dari unsur yang berbeda, namun memiliki pola yang teratur. Mineralogi adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai mineral, baik dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kesatuan. Antara lain mempelajari tentang sifat-sifat fisik, sifat-sifat kimia, cara terdapatnya, cara terjadinya, dan kegunaannya. Mineralogi terdiri dari kata mineral dan logos, di mana mengenai arti mineral mempunyai pengertian berlainan dan bahkan dikacaukan di kalangan awam. Sering diartikan sebagai bahan, bukan organik. Maka pengertian yang jelas dari batasan mineral oleh beberapa ahli geologi perlu diketahui, walaupun dari kenyataannya tidak ada satupun persesuaian umum untuk definisinya. Jenis macam mineral. Yang pertama, kalsium. Kalsium tersebut disebut juga ialah zat kapur. Kalsium ialah mineral yang paling banyak terdapat pada tubuh dan juga yang paling dibutuhkan. Kebutuhan kalsium pada setiap tubuh itu berbeda-beda. Anak-anak yang pada masa pertumbuhan, remaja, wanita hamil, serta juga ibu yang sedang menyusui memerlukan kalsium dengan jumlah yang lebih banyak. Kalsium tersebut berfungsi ialah sebagai bahan pembentuk tulang, kontraksi otot, serta juga untuk membantu proses pembekuan darah jika terjadi luka. Bahan makanan yang banyak mengandung zat kapur tersebut antara lain ialah susu, telur, kacang-kacangan, ikan, serta juga kentang. Jika kekurangan kalsium dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh, membentukan pada tulang tidak sempurna, serta jadi menimbulkan kekejangan otot. Yang kedua, fosfor. Fosfor tersebut juga berfungsi ialah sebagai bahan pembentuk suatu tulang bersama kalsium. Selain dari itu, fosfor tersebut juga berperan penting di dalam berbagai reaksi kimia pada tubuh. Misalnya, untuk dapat mengatur kinerja enzim, sumber-sumber fosfor antara lain ialah sebagai berikut: telur, daging, biji-bijian yang masih memiliki kulit ari, kacang-kacangan, dan juga susu. Apabila kekurangan fosfor tersebut dapat mengakibatkan tulang dan juga gigi menjadi rapuh, serta juga dapat menimbulkan penyakit rakitis. Yang ketiga, zat besi. Kadar zat besi pada tubuh tersebut tidak seberapa. Yang ketiga, zat besi. Kadar zat besi pada tubuh tersebut tidak seberapa banyak, yakni maksimal 0,002 kg untuk berat badan 50 kg. Mineral tersebut berfungsi ialah sebagai pembentuk suatu hemoglobin, zat warna merah darah. Zat besi tersebut terdapat pada bahan-bahan makanan
seperti telur, sayur-sayuran, biji-bijian, hati. Apabila kekurangan zat besi tersebut mengakibatkan penyakit anemia. Yang keempat, yodium. Fungsi utama dari yodium adalah sebagai suatu pembentuk hormon tiroksi yang mengatur bermacam-macam aktivitas pada alat-alat tubuh dan juga mengontrol kecepatan pada pertumbuhan seseorang. Kekurangan pada hormon tersebut akan mengakibatkan kristinisme tubuh kerdil. Kekurangan yodium pada orang dewasa tersebut dapat menimbulkan suatu pembekakan gondong, penyakit gondong. Makanan yang terkandung yodium antara lain ialah ikan laut, tiram, karang, serta juga makanan lainnya yang berasal dari laut. Yang kelima, natrium dan juga klorin. Gabungan pada unsur natrium dan juga klorin membentuk suatu senyawa yang dikenal ialah sebagai garam dapur. Di dalam tubuh, natrium tersebut berfungsi untuk mengatur denyut jantung dan juga membantu proses suatu perambatan impuls saraf. Natrium tersebut bersama-sama klorin berfungsi ialah untuk memelihara keseimbangan cairan pada tubuh. Selain itu, klorin yang di dalam lambung ialah komponen penyusun asam lambung atau juga asam klorida. Kekurangan pada natrium tersebut dapat menyebabkan kekejangan dan juga kelelahan otot. Bahkan pada pengeluaran natrium yang berlebihan tersebut mengakibatkan terlalu banyak mengeluarkan keringat pada saat berolahraga atau pada saat bekerja keras. Tetapi kelebihan pada konsumsi natrium dalam bentuk garam dapur juga dapat meningkatkan tekanan darah pada tubuh. Makanan yang di dalamnya terkandung natrium dan juga klorin antara lain ialah garam dapur, daging, ikan, susu, dan juga telur. Yang keenam, seng. Mineral seng tersebut berperan di dalam proses metabolisme protein, penyembuhan luka, dan juga pada kesehatan kulit. Selain dari hal itu, seng tersebut juga berfungsi penting untuk dapat pertumbuhan dan perkembangan jenis di dalam kandungan. Makanan yang di dalamnya terkandung seng antara lain ialah daging, ikan, hati, telur, dan juga susu. Fungsi mineral. Secara umum, mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang ada di dalam tubuh lebih dari 0,1% dari berat badan dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 minggu atau hari, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Mineral mikro terdapat dalam tubuh kurang dari 0,0% berat tubuh dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 minggu atau per hari, seperti besi, tembaga, iodin, zink, kabol, dan selenium. Masing-masing mineral memiliki fungsi yang penting untuk tubuh. Uraian berikut menjelaskan beberapa fungsi mineral yang penting di dalam tubuh Anda.